Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel gue, perkenalan nama gue Felix. Gue adalah seorang content creator dan juga mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan kali ini gue mau ngejelasin secara singkat, padat dan jelas tentang apakah instrumen investasi seperti misalnya saham atau forex itu tergolong di dalam judi atau enggak. Dan ini disclaimer karena gue mau mengambil sumber bahasan gue secara gue mahasiswa, gue juga melakukan riset dari salah satu website hukum terbesar di Indonesia yang kasih referensi kita tentang hukum-hukum, yaitu di hukum online. Jadi makasih banget buat buat dari situs hukum online yang udah membantu saya di dalam membuat video ini. Oke, jadi penjelasan pertama dulu bahwa apa sih itu judi. Judi itu tuh kalau kita tahu, judi itu ya misalnya kita nebak sesuatu, kita tebak skor bola, atau misalnya kita main judi, kita main judi berarti itu kan sebuah permainan kan. Judi itu adalah sebuah permainan di mana kita bisa dapat untung atau kita juga bisa dapat kerugian, tergantung permainan kita gimana, tergantung hasilnya gimana. Nah itu tergantung si alur permainan dan hasilnya, dan gimana sih keputusan kita dan tebakan kita bener nggak. Tebakan kita bilang klub bola Barcelona nih menang, ternyata menang Chelsea. Yang menang Argentina, ternyata yang menang si Spanyol. Nah kayak gitu. Nah itu adalah judi. Kita judi, kita bet duit kita segini, ternyata berapa gitu. Dan itu adalah yang gue tahu sih, contohnya kurang lebih kayak gitu. Jadi pada intinya judi itu ya kita tebak-tebakan, kita bet berapa, kita menebak kalau kita berapa, kalau ini gimana dan lain sebagainya, dan itu tergolong sebagai permainan. Nah, judi di dalam hukum itu dikategorikan sebagai sesuatu yang ilegal karena kita mendapatkan duit gitu kan secara ilegal, dan kita yang nebak gitu. Jadi dibilang di hukum itu ilegal begitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 tentang perjudian. Dibilang tuh hal ini tuh bertentangan sama agama, bertentangan sama kesusilaan, bertentangan sama Pancasila, bertentangan sama kehidupan manusia. Masa kehidupan manusia lu bet gitu, lu kayak ya gue bet terus gini. Kalau dia cuma main kayak tebak-tebakan, ya udah lu kalah berarti gue permen, ini nggak masalah. Kalau ini dia maksudnya lu bet, kalau gue menang lu rumah gue gini, itu kan mengganggu hidup manusia dan itu nggak sesuai dengan keadilan apa yang tertera di dalam Pancasila, moral, etika, juga mendapatkan duit dengan cara cepat dan langsung habis itu tanpa kita bekerja keras dan lain sebagainya, dan ya udah hard work dibuang langsung dapat duit dengan segampang itu kita ngambil. Jangan-jangan apalagi yang memakai taktik-taktik curang gitu, taktik-taktik curang ini pakai udah asal aja diikat, gue udah tahu taktiknya gini, ya udah akhirnya kita ngerugiin orang lain yang orang lain pikir itu cuma permainan dan lain sebagainya gitu. Ya banyak kan kayak di luar negeri, di Makau gitu ada perjudian gitu, itu kan tapi kasino untuk permainan, lain untuk yang benar-benar perjudian yang secara ilegal gitu. Itu aja di kasino itu di Makau itu dikasih umurnya, harus menunjukkan apa dulu, identitas bahwa kamu udah dewasa dan lain sebagainya baru boleh masuk. Berarti itu benar-benar restricted area dan ya bukan tempat yang bercanda-bercanda semua orang bisa masuk gitu. Makanya hukum juga mengatur keras tentang ini gitu. Dan di pasal 45 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dibilang bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau transmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian itu bisa dipidana di dalam pasal 27 ayat 2 itu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1M. Jadi hati-hati karena perjudian itu ilegal, di mata hukum itu ilegal gitu. Dan cukup tentang si perjudian. Nah jadi gue mau bahas tentang saham. Nah saham itu gue udah belajar di undang-undang company law, di mana dia diatur di undang-undang perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu dia adalah suatu bentuk badan hukum, di mana saham itu ada a part dari si modal dasar perseroan. Jadi ketika lu mau bikin perseroan lu harus ada modal. Namanya modal dasar tuh modal dasar pertama lu taruh gitu. Nah gue akan bahas lebih lanjut modal dasar perseroan tuh misalnya lu mau bikin PT, lu mau bikin satu badan hukum, gue punya duit yang gue pengen itu 20 juta. Nah tapi gue yang benar-benar gue bisa masukin sekarang yang itu benar-benar modal minimal gue, modal dasar gue tuh berapa. Nah ternyata 5 juta, ya berarti 5 juta itu
modal dasar yang berkaitan dengan CPT dan lain-lain, itu akan gue bahas lebih lanjut. Itu gue akan bahas lebih lanjut apa itu modal perseroan, apa gimana cara syarat-syaratnya dan lain-lain. Nah tapi modal dasar tuh modal yang paling dasar, namanya juga modal dasar yang lo harus punya gitu kan. Nah salah satu bentuk penyertaan modal itu dari si shareholder atau pemegang saham itu ya dalam bentuk saham. Jadi misalnya gue beli saham lu 50%, gue beli saham lu 25%, gue beli saham lu berapa persen, bahkan ada yang sampai dijual ke publik gitu, dengan IPO, initial public offering, di mana kita ngejual saham kita ke publik. Nah misalnya gue mau beli saham Unilever, ya gue beli sehar berapa gitu kan, berapa lot dan lain sebagainya gitu kan. Gue beli satu lot harganya berapa gitu, lihat kita beli di Bursa Efek, di perdagangan bursa gitu. Itu namanya pembelian modal gitu. Jadi lu beli modal, jadi lu punya sepersekian persen dari si saham, dari si modal perusahaan itu. Jadi saham itu judi atau enggak, kita bisa lihat saham itu udah ada diatur sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saham itu bahkan ada pemerintah bikin, yuk nabung saham. Dan juga ada saham ada sekolah pasar modal yang ngajarin kita gimana sih cara beli saham, jual saham. Jadi kalau gue udah jelasin kayak gitu, apakah saham itu sah atau enggak? Ya udah pasti sah gitu kan, karena memang pemerintah menekankan itu bahwa ayo investasi, yuk nabung saham, diajarin caranya di mana, di Bursa Efek Indonesia, di BEI gitu. Jadi saham sah, judi itu tidak, itu jawabannya. Dan walaupun saham itu ketika kita mau pilih saham, mau beli saham Unilever atau mau beli saham Astra ya, nah kita kan sama-sama analisa, kayak judi itu juga katanya sih menganalisa. Ya tapi sebenarnya sama-sama menganalisa, kita pakai technical analysis, kita lihat grafik dia naik, kita beli, dia turun kita jual dan lain sebagainya. Dan ada juga fundamental, kita lihat dari si PT tahun ini untung, tahun ini rugi, berarti dia rugi atau gimana. Nah itu walaupun sama-sama menganalisa, tapi tetap perbedaan mendasar bahwa saham itu jelas keberadaannya dari mana, itu untuk modal PT dan kita bisa belinya gimana, diatur dengan jelas. Sementara judi itu kita bisa dapat untungnya dari mana, nggak ngerti, analisa dari mana juga nggak tahu, yang bertanggung jawabin siapa juga nggak tahu, lembaga apa nggak tahu. Dan yang jelas diatur di undang-undang bahwa itu ilegal ya, jadi hati-hati aja. Jadi kita tutup sampai di sini, jelas bahwa saham itu sah karena udah ada yang mengatur, udah ada lembaganya, emang udah dikasih pengajaran, pemerintah juga bilang boleh untuk mengatur, boleh untuk berinvestasi, kita malah harus belajar untuk cara investasi saham. Tapi kalau judi itu jelas ilegal. Jadi mungkin sekian aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe channel gue, dan jangan lupa share video gue kalau bermanfaat. Dan gue juga ada taruh link donasi di bawah. Kalau misalnya teman-teman mau ngedonasi untuk support channel gue lebih lanjut lagi, makasih banyak. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.